Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Mohon izin saya Ganes Nara Pradipta untuk menyampaikan aksi nyata topik 2 kurikulum merdeka dengan tugas yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, sebenarnya sebelumnya apa sih kurikulum merdeka itu? Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe adalah ini dikembangkan sebagai upaya atau kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan belajar, di antaranya pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kemudian, mengapa kurikulum itu perlu selalu berubah? Nah, sebelum kita menjawab ini, terlebih dulu kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu adalah suatu patokan bagi guru atau pendidik, di mana dalam dunia pendidikan, kurikulum itu menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tidak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai seiring berkembangnya zaman. Kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Jadi, apakah itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, kurikulum disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu. Nah, mengapa kurikulum perlu berubah? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan sesuai definisi, bahwa kurikulum harus berubah agar relevan dengan perkembangan zaman. Murid sekarang sudah ada pada zaman dan keadaan yang sangat jauh berbeda. Misalnya, cara belajar, cara berkomunikasi, cara memandang diri dan lingkungan, serta kompetensi yang dibutuhkan peserta didik itu sendiri. Selain itu, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Jadi, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, dan kurikulum itu adalah dinamis bukan statis. Dari segi tujuan, kurikulum berubah adalah untuk mendapatkan pembelajaran yang bermakna atau kontekstual, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan belajar siswa, dan kurikulum memang harus terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itulah mengapa kurikulum juga harus berubah, yaitu agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang visioner dan mampu memandang ke depan, dan tentu saja mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan perkembangan zaman dan relevan. Sesuai ungkapan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir,
Bagaimana untuk mewujudkannya? Karena kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang, maka seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum memang dirancang untuk kebutuhan peserta didik.